Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Dunur Rahma dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi folklore, yaitu folklore bukan lisan. Adapun pengertian folklore. Pengertian folklore bukan lisan adalah tradisi-tradisi zaman dahulu yang berupa benda, suara, dan gerak yang masih bertahan dan masih dipergunakan sampai sekarang. Karena inti folklore adalah cerita, maka benda-benda yang termasuk folklore pun pasti ada ceritanya. Mengapa demikian dan mengapa begitu, baik dari bahannya dan cara pembuatannya, bentuk-bentuknya, tujuan pembuatannya, keberadaannya, dan mungkin peristiwa yang menyebabkan munculnya folklore benda tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Meskipun pada umumnya masyarakat banyak yang sudah tidak tahu cerita di balik benda tersebut, mereka masih membuatnya atau menggunakannya. Contohnya di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat, ada senjata atau alat berperang pedang Zulfikar. Materi selanjutnya ada pembagian folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni folklore material dan folklore imaterial. Yang pertama, folklore material, arsitektur rakyat. Yang dimaksud arsitektur rakyat adalah bentuk-bentuk bangunan. Biasanya, setiap suku di Indonesia memiliki bentuk bangunan dan nama bangunan masing-masing. Yang kedua, ada seni kerajinan tangan. Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sangat kreatif, ulet, dan rajin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya masing-masing, mereka mengolahnya sehingga lahirlah kerajinan-kerajinan tangan dari berbagai bahan, bentuk, dan manfaat. Yang ketiga, pakaian dan perhiasan. Pakaian atau sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang kedua setelah pangan. Manusia setelah dapat memenuhi kebutuhan pangan, maka akan memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sandang. Setelah itu baru papan. Yang keempat, ada makanan dan minuman tradisional. Kebutuhan pokok manusia yang pertama dan sangat penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan pangan, karena pangan sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia. Yang kelima, ada obat-obatan tradisional. Setiap makhluk Tuhan seperti hewan dan manusia sering mengalami gangguan kesehatan. Begitu juga dengan manusia zaman dahulu, bahkan mungkin manusia purba sekalipun juga sakit. Kemudian pasti manusia berusaha untuk menyembuhkan dengan cara berobat dan membuat obat. Untuk membuat obat bergantung pada ketersediaan bahan. Awalnya mungkin coba-coba atau ketidaksengajaan karena zaman dahulu belum ada ilmu kedokteran dan ilmu farmasi, tetapi mungkin ada petunjuk dari yang gaib. Karena adanya bahan itu, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, maka dapat digunakan sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit. Yang kedua, ada folklore imaterial. Yang pertama ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah komunikasi nonverbal, atau sebagian orang menyebutnya bahasa nonverbal. Tetapi banyak pakar bahasa atau para linguis yang tidak sependapat bahwa isyarat ialah bahasa. Yang kedua adalah laras musik. Banyak sekali jenis laras musik di Indonesia, terutama musik-musik tradisional dan dari setiap suku. Hampir setiap suku di Indonesia mempunyai seni musik dan dengan instrumen yang berbeda-beda. Adapun morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam linguistik bahasa Inggris yang membentuk sebuah kata.
ada dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem yang dapat berdiri sendiri disebut morfem bebas dan morfem tidak terikat. Adapun sintaksis sebagai salah satu cabang linguistik yang mempelajari bagaimana suatu kalimat dalam suatu bahasa itu dibentuk oleh masyarakat pemakainya. Adapun semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik. Kesimpulannya dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa folklore bukan lisan merupakan tradisi zaman dahulu yang berupa benda. Karena inti folklore adalah cerita, maka benda-benda yang termasuk folklore pun pasti ada ceritanya. Mengapa demikian dan mengapa begitu? Baik dari bahannya, cara pembuatannya, bentuknya, tujuan pembuatannya, keberadaannya, dan mungkin peristiwa yang menyebabkan munculnya folklore benda tersebut, baik disengaja maupun tidak sengaja. Baik, sampai sini materi folklore bukan lisan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.